Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita kembali bersama di program Teman Podcast RRI. Kali ini kita langsung dari lokasi UPTD Pembibitan Ternak Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Sidera. Kita kali ini akan bahas terkait dengan kampung inseminasi buatan Excellent 159. Nanti kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan apa itu Excellent 159. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita tahu bersama bahwa peningkatan produksi ternak sapi dan juga daging ini menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mudah diakses oleh konsumen, baik itu dari sisi kualitas dan juga kuantitasnya. Nah, yang menarik di sini adalah kebutuhan daging sapi kita semakin meningkat tiap tahunnya, tapi pemotongan dan pengeluarannya dari sapi tersebut, khususnya untuk Sulawesi Tengah, sangat tinggi, kurang lebih 10.000 ekor per tahunnya dari provinsi ini. Dan ini menjadi menarik, potensi ini kemudian seakan menjadi ancaman. Ini menjadi trigger bersama bagi kita semua, saya dan juga semua teman-teman di luar sana, bahwa kurang lebih ada 125.542 rumah tangga petani yang memiliki ternak sapi dengan sistemnya masih konvensional atau sistemnya budidaya tradisional, dan ini sudah turun-temurun dan belum mengoptimalkan potensi yang ada. Kali ini kita akan berbincang tentang itu, bagaimana potensi dari ternak yang ada di Sulawesi Tengah. Kita sudah bersama sejumlah narasumber, nanti kami juga masih menantikan kehadiran dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin Pak Hasan bisa dipegang yang ada. Ya, ini ada Kepala UPTD Pembibitan Ternak Provinsi Sulawesi Tengah dari Dinas Perkebunan dan juga Peternakan, ada Pak Nur Hasan Amojo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang terkait dengan 159 Excellent atau mungkin Excellent 159. Kemudian ada, ini agak susah namanya beliau, persiapan untuk pejabat seperti ini. Mungkin Pak Rizal, silakan mungkin memperkenalkan diri selaku posisi di UPTD Pembibitan sebagai apa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami sebagai Kepala Seksi Pembibitan selaku tim teknis nanti yang akan melaksanakan kegiatan inovasi Kampung IB 159 Excellent. Oke. Dan di sebelahnya Pak Rizal ada Pak Hari Mulyono gitu. Ini juara 2 se-Indonesia kemarin ya, Pak KPT ya. Mungkin bisa dipegang, kita kemarin tidak sempat dialog ya beliau ya. Belum. Beliau lebih banyak kaburnya daripada untuk hadir kemarin. Mungkin bisa memperkenalkan kepada pemirsa RRI. Ya, terima kasih. Nama saya Hari Mulyono. Di sini selaku tim teknis di lapangan untuk eksekusi. Begitu ya. Oke, baik. Kita langsung saja sembari menantikan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ini selaku, kita boleh menyebutkan bahwa UPTD Pembibitan Ternak itu adalah etalase, Pak KUPT ya. Ini ada etalase dari pembibitan ternak yang ada di Sulteng. UPTD ini sebagai boleh saya katakan sebagai garda terdepan penyedia genetik unggul di sini, dan kemudian UPT Pembibitan ini punya peran strategis untuk menyukseskan program 159 Excellent. Seperti apa kondisi itu benar-benar dilakukan di sini, Pak KUPT? Baik, sebelum saya menjelaskan, perlu saya sampaikan bahwa program Kampung IB dan Excellent 159 ini dicanangkan untuk peningkatan produktivitas dari ternak dan kebutuhan akan daging seperti Joko sampaikan tadi, kebutuhannya itu semakin tinggi, sehingga perlu ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat inseminasi buatan. Nah, itu kira-kira yang akan kami lakukan di beberapa daerah. Utamanya daerah-daerah Donggala, kemudian Parigi, Sigi. Nah, jadi ketiga kabupaten itu yang kami fokus sebagai contoh nanti ke depannya. Karena kenapa? Ikon kita adalah sapi Donggala. Sehingga perlu kita mengangkat potensi-potensi seperti itu. Saya kira itu yang kami lakukan untuk ini untuk 159 Excellent ada program provinsi Sulteng atau mungkin gerakannya masif di seluruh Indonesia atau mungkin kita yang ciptakan sendiri? 159 ini sebenarnya pada ternak
yang pas untuk sapi Bali. Kenapa? Karena proses kelahiran untuk sapi Bali itu setiap tahunnya pasti. Dan pemikiran kami bahwa untuk ternak-ternak lokal kita juga kemungkinan bisa seperti itu. Tetapi ternyata untuk sapi-sapi lokal lain itu dia tidak seperti sapi Bali 1 tahun 1 ekor. Nah, kalau sapi-sapi lokal kita itu kadang dia 1 tahun 1 tahun setengah ya. Iya, tidak. Kalau untuk sapi lokal lain itu 1,5 tahun. Tetapi kalaupun dia seperti itu, kenapa sapi Donggala tidak seperti sapi Bali? Nah, itu yang kami lakukan inovasinya di situ. Bagaimana caranya bahwa sapi-sapi ini juga sama dengan sapi Bali. Nah, mungkin yang kami intervensi di dalamnya adalah dari sisi pakan, kemudian obat-obatan, ya. Jadi perlu diberikan secara intensif sehingga dengan perlakuan itu setara dia dengan sapi Bali. Dia bisa mampu 1 tahun 1 kelahiran. Sehingga dari situ kita bisa dapat bahwa sapi Donggala juga sama dengan sapi Bali karena struktur dia punya alat-alat reproduksi kan sama juga. Iya kan? Sapi Bali juga punya struktur yang namanya sama-sama sapi, jelas nggak mungkin beda kan? Nah, mungkin karena alaminya sapi Bali yang liarnya itu bisa dia setahun sekali. Masa sapi-sapi lokal kita seperti sapi Donggala tidak bisa seperti sapi Bali? Nah, itulah yang kami lakukan sehingga prosesnya itu merupakan excellent dan memang ya samalah dengan Bali, dan mungkin kualitas dagingnya juga akan mungkin lebih baik. Saya kira itu dulu, barangkali nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Iya, mungkin ke Pak Rizal. Pak Rizal selaku kepala seksi pembibitan mungkin bisa dipinjam ke Mas Nono. Selaku kepala seksi pembibitan ya di sini ya. Ini kan kalau saya melihat konsep 159 kan paling tidak untuk meningkatkan angka kelahiran dari pedet itu sendiri ya. Kalau saya keliru nanti diluruskan. 159 1 indukan 5 tahun dan kemudian bisa melahirkan 9 pedet yang ada. Itu sebenarnya konsepnya apa Pak Rizal yang didorong saat ini untuk di UPTD sendiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau di pemahaman kami, proses awal yang terpenting itu adalah pada seleksi betina. Jadi kenapa sapi-sapi lokal itu proses reproduksinya tidak maksimal? Karena proses seleksinya itu yang tidak mantap. Jadi yang kami lakukan ini adalah betul-betul proses seleksi itu adalah betina-betina produktif yang akan nanti dilaksanakan inseminasi buatan. Nah, itu yang pertama. Jadi program ini sebenarnya dulu pernah digagas bahasannya beberapa tahun yang lalu, dan secara teori ketika kami konsultasi ke pihak Untad, ya mereka optimis juga dengan catatan masa sapi yang awalnya dia 6 bulan itu kita pangkas jadi 3 bulan. Jadi ketika dia lahir normalnya kan 6 bulan masa sapinya, dia menyusui. Nah, di situ kita perpendek masa sapi itu. Sisa 3 bulan setelah melahirkan dilepas, diinseminasi kembali. Nah, tentunya dengan catatan segala resiko kegagalan itu kita minimalisir. Misalnya yang disinggung tadi persoalan pakan. Karena ketika pakan itu bagus, maka secara otomatis kan akan jalan proses reproduksi di dalam dan pengawasan. Jadi memang di seleksi tahap awalnya itu yang betul-betul kita seleksi. Memang sapi betina produktif yang siap untuk dikawini atau dilakukan inseminasi buatan. Satu dulu Pak Rizal. Ini kalau mungkin kita meriwain kembali 5-10 tahun ke belakang untuk Sulteng, ya kita juga nggak tahu lah. Mungkin pemerintah kurang konsen dengan peternak atau seperti apa. Sejumlah program itu pernah ada sebelumnya, dan kesannya program itu adalah
repeated program yang selalu berulang dan kemudian diganti-ganti aja judulnya. Tapi kalau konsep 159 apakah benar-benar tanda kutip bisa mumpuni enggak untuk bisa menghasilkan meningkatkan kelahiran dari pedet itu sendiri? Ya, kami optimis terkait itu. Tetap kami optimis dengan kalkulasi tadi. Ketika betina itu produktif, dilakukan inseminasi buatan, kemudian tahapan lepas sapinya itu juga kita kontrol, ya itu akan secara hitungan anunya berhasil. Kalau tercapai. kita melihat ada tadi seperti yang di awal saya sampaikan di introduksi tadi ada kurang lebih berapa 1000-an ya 10.000 ya yang keluar itu dari Sulawesi Tengah. Itu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari UPTD sendiri untuk bisa menyeleksi bahwa betina jangan sampai keluar juga ke itu? Iya, yang pertama kan sudah ada Perda pelarangan betina produktif untuk pemotongan. Ya, memang teman-teman di bidang peternakan, para insan pemerhati peternakan, pemerintah daerah sebenarnya harus turun tangan juga untuk menyeleksi konsisten untuk menjalankan Perda pelarangan pemotongan betina produktif. Sebenarnya titik berat kami di UPT itu hanya penerapan teknologi. Ketika itu ada teknologi untuk peningkatan populasi melalui IB dan TE, kami sudah fokus ke situ untuk pengawalan regulasi terkait Perda ya harusnya kita sama-sama untuk melakukan pelarangan untuk pemotongan betina produktif. Karena memang sekarang ini pilihannya hanya 2, bahkan bisa dibilang hanya tinggal 1 untuk peningkatan populasi dengan teknologi yang murah meriah itu hanya melalui inseminasi buatan. Dengan catatan tadi bahwa ini kan kalau kita target saja di setiap desa, ini kan ada 5 desa. Kalau kita target satu desa ada 100 ekor yang akan kita inseminasi buatan, berarti ada 500 ekor nanti yang akan dilakukan inseminasi buatan secara massal nanti dengan terkait program ini 159. Taruhlah tingkat keberhasilan IB itu berapa persen? 75% ya? 75%. Kalau dilakukan Nono ini, saya yakin bisa 80% tingkat keberhasilan. Dia lebih tahu ya berarti. Dia dan teman-temannya. Kore-kore itu ya? Ya. Oh, iya. Oke. Proses pemeriksaan ini produktif, ini tidak. Oh, yang tidak kita singkirkan. Oke. Hanya yang produktif yang kita lakukan inseminasi buatan. Iya, mungkin Demikian. Mas Nono, kalau ini tadi kalau saya bicara tadi ke Pak Rizal, kan punya ancaman di 10.000 tadi yang keluar. Sementara kita kalau dari data yang diberikan oleh teman-teman Dinas Peternakan ada 125.542 petani yang punya ternak sapi. Itu kan potensi, tapi dengan catatan mereka masih melakukan pola konvensional ya, yang tradisional dan sebagainya. Kalau dari Om Nono sendiri seperti apa untuk melihat potensi itu bisa dikembangkan melalui program 159 atau kampung IB sendiri? Makasih. Ini kan masyarakat sebenarnya masih banyak juga yang belum tahu dengan IB ini. Makanya dengan adanya kampung 159, kampung IB nanti ini, mungkin mereka bisa melihat dari situ. Oh, kalau di IB begini hasilnya. Bisa mencapai target 1 tahun mungkin 1 atau bisa jadi selama 12 bulan itu bisa menghasilkan nanti 2 anakan dengan catatan 1 yang lahir, 1 masih sementara dalam perut. Kan begitu. Jadi kampung IB itu nantinya kan kita akan kawal itu dari segi kesehatan, dari segi siklus reproduksinya, semua akan dikawal itu. Dengan begitu kita bisa capai itu 159 itu. Iya, kita kan punya 13 kabupaten kota dan ini kalau saya lihat konsep kampung IB 159 Excellent itu ada 1 desa 1 inseminator ya. Itu ya? Iya, benar. Itu seberapa masif kemudian itu dilakukan oleh teman-teman? Misalnya kan Om Nono ini udah juara 2 tingkat nasional kemarin. Seberapa masif kemudian bisa ditularkan virus itu ke daerah-daerah di 13 kabupaten kota itu? Bisa Pak. Kini kita kan ini kayak semacam ini petugas-petugas lapangan, terutama yang baru-baru nanti kan ada yang dikirim yang baru ini. Mereka semua itu dipilih yang betul-betul yang mau kerja. Nah, dengan begitu kalau misalnya kami dari UPT turun ke desa yang pertama kan, desa Kampung IB itu. Semua kami akan berusaha tularkan bagaimana caranya supaya bisa bunting itu sapi. Semua yang di dalam pemikiran kami, keahlian kami, pasti kami akan tularkan ke petugas yang ada di situ. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada tambahan. Kalau saya lihat tadi Pak Gopet ini agak cepat-cepat ya karena saya lihat mungkin mudah-mudahan tidak ejakulasi dini Pak. Maksudnya dalam artian sapinya maksudnya. Silakan Pak. Begini.
tadi dijelaskan bahwa 10.000 itu bagaimana caranya kita penuhi ya, dengan 159 tadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya itu. Pertama, tadi sudah disampaikan kepala seksi ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, yang kedua, ini untuk pemenuhan yang 10.000 tadi yang keluar, maka dengan salah satu juga ada dengan teknologi IB. Nah, untuk kawin-kawin alam tadi, kenapa kita lakukan itu 159? Karena ada di dalamnya kita memotong masa kering ya, masa kering kandang itu yang harusnya 6 bulan dia baru sapi anaknya, ini kita paksa dia selama 3 bulan dengan pemberian obat-obatan, pakan dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Untuk peningkatan dan seperti yang saya katakan, peningkatan produksi dan produktivitas ternak itu sendiri untuk menghasilkan daging. Nah, melalui apa? Melalui IB. IB dengan program 159, sehingga bisa jadi karena IB juga faktor yang menghambatnya di sini, bahwa tadi Mas Joko sampaikan bahwa di Sulawesi Tengah ini masih peternaknya masih tradisional, sehingga belum ada juga, itu juga sebenarnya pemerintah harus mendorong lewat pemerintah daerah provinsi, mendorong supaya di Sulawesi Tengah ini ada feedlot yang besar untuk mendukung tadi kebutuhan yang 10.000. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, regulasi. Regulasi harus jelas, melarang dengan jelas, tapi sudah ada aturan bahwa sapi betina harus jangan keluar yang produktif, maksudnya ya, yang boleh. Hanya saja belum secara masif dilakukan. Makanya perlu ada penegasan yang lebih jelas lagi. Misalnya daging yang keluar. Nah, kemudian yang keempat, untuk daging ini maka kita butuh rumah potong hewan. Jadi ada 3 di situ yang sangat-sangat mempengaruhi. Pertama, tadi kita punya feedlot yang besar. Kedua, rumah potong hewan yang jelas sehingga daging yang keluar. Yang ketiga, regulasi. Nah, kalau itu ada, kebutuhan yang Mas Joko sampaikan ke kami, 159 mudah dilakukan. Dan kedua, masyarakat juga tadi yang tradisional langsung amini. Karena kenapa? Kebutuhan ini semakin mendesak. Oke, Pak KUPT, sebelum nanti disanggah sama Mas Rizal sama Mas Nono, kebutuhan IB kita meningkat nggak di beberapa tahun terakhir untuk inseminasi buatan di 13 kabupaten kota, atau mungkin seperti apa, Pak? Jujur saja saya katakan bahwa IB ini dari jumlah populasi yang ada, ini hanya bisa diterima oleh masyarakat kita yang di daerah-daerah transmigrasi. Karena kenapa? Mereka sudah merasakan hasilnya yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya sekitar 10% itu ya kira-kira populasi sapi kita sekarang ini kira-kira 400-an. 400.000. Artinya kalau 10% berarti cuma sekitar 40 ribuan. Ya, 40 ribuan itu terbagi di 13 kabupaten kota.
Kira-kira itu yang mengaminkan ini 159. Tetapi itu bukan suatu rintangan menurut kami. Justru di situ adalah tantangan yang bisa kita meyakinkan ke masyarakat bahwa 159 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Iya. Mungkin bisa disanggah sama Mas Rizal, kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan IB yang sampaikan tadi Pak KUPT ini kan mungkin bisa dianggap mumpuni lah. Terus bagaimana dengan kondisi kualitas dari bibit dan kemudian straw kita yang dihasilkan dari UPTD ini sendiri? Oh ya, kalau kualitas straw itu kita sudah dapat sertifikat dari LS Pro, satu-satunya lembaga yang mengeluarkan standarisasi nasional Indonesia. Dan ini sudah tahun kedua kita peroleh. Dia berlaku selama 3 tahun. Nah, tadi pertanyaan menarik, bagaimana dengan antusiasme masyarakat terhadap inseminasi buatan? Kami punya stok tahun lalu itu 12.000. Dari 12.000 itu sudah ada kurang lebih 6.000 yang keluar, yang sudah kita suplai ke kabupaten. Tentu kita berharap kenaannya ini 159, satu desa, satu inseminator. Program ini sudah berjalan mulai tahun kemarin, 2024. Nah, petugas-petugas inseminator di desa itu nanti yang akan kita terkait masifnya tadi itu, Pak Joko. Nah, ada juga syarat yang penting terkait desa 159 ini. Untuk awal ini kita hanya menyasar kelompok yang middle, yang sudah menengah, bukan kelompok yang di bawah. Karena memang penekanan dari Pak Gubernur kemarin waktu mereka berkunjung ke sini, kemudian dari Kepala Bapeda, Kadis Peternakan, Pak Hasan juga, bahwa supaya betul ini berhasil dilihat hasilnya, ada hasil, kita sentuh dulu awalnya ini kelompok yang menengah. Menengah itu dia sudah punya kandang sendiri, populasinya sapinya sudah ada sendiri, betina produktifnya, kemudian lokasi pakannya juga sudah ada. Dan itu sudah kita verifikasi, sudah kita nilai semua di 1 Kabupaten Parimo, 2 Kabupaten Donggala, dan 2 di Kabupaten Sigi. Kenapa yang dekat-dekat dulu? Supaya mudah untuk dikontrol. Nah, ketika ini berhasil, sudah gampang kita meminta uang di atas. Sudah gampang kita mengiklankan lah. Oh, berhasil di sini. Jadi kita sudah pede juga kalau ini berhasil. Makanya kami tetap optimis. 2 bulan lalu waktu kita rapat terakhir itu ada dari akademisi yang kita undang. Cuma sayangnya beliau tidak sempat hari ini. Dan mereka terbuka juga. Oh ya, secara hitungannya 159 ini memang masuk akal. Boleh tahu enggak Pak Rizal, kalau dari kacamata yang teman-teman UPTD kan mungkin agak berbeda dengan kami. Kelas middle itu apa? Spesifikasi middle itu apa kalau dari versi teman-teman peternakan? Dia sudah punya sapi. Kelompok itu sudah bukan lagi peternak yang baru mau ikat sapi, yang baru tahu, bukan lagi pemula, memang yang sudah berhasil. Itu syarat utamanya untuk kampung IB ini. Itu. Dan itu sudah ada mapping sama teman-teman. Maksudnya ada klaster-klaster di 13 kabupaten itu sudah ada terbentuk klaster itu. Iya, sudah. Bisa disebutkan di mana, Pak? Di Desa Bulu Bete. Itu mitra Bank Indonesia kemarin, makanya kita coba kemarin survei ke sana. Kemudian di Desa Sidondo 3 itu juga mitra dengan, bahkan mereka sudah ada koperasinya terbentuk di sana. Apa istilahnya farm ya, sudah farm di situ. Kemudian di Desa Parigi, di Tinombaya Jaya itu, yang disinggung tadi itu kampung transmigrasi. Nah, apa juga yang buat kami optimis, petugas nanti yang 5 ini, itu kami targetkan, yang 5 sudah kita latih di Lembang sekarang ini. 1 tahun itu, di luar sapi yang nanti target utama itu, di luar itu dia harus melakukan inseminasi buatan selama 1 tahun, minimal 400 ekor. Bukan cuma serow kami, bisa juga serow yang dari luar digunakan, supaya nanti kita lihat loh, mana yang lebih bagus. Kalau pakai serow sapi Donggala yang produksi kami itu bobot lahirnya sekian, kalau yang pakai serow dari luar bobot lahirnya berapa, nanti itu jadi pembanding. Tapi kalau kualitas sama, karena sama-sama sudah dinilai oleh LS Pro, kita sudah punya itu. Dari beberapa kelompok Anda sebutkan tadi yang kelas middle itu yang tersebar di sejumlah kabupaten kota, evaluasi yang dilakukan berapa bulan sekali misalnya untuk memastikan bahwa ini ada rating yang naik misalnya dari kelompok-kelompok tadi itu? Kan kalau IB ini tingkat keberhasilan kalau dia bunting berarti kita berhasil. Itu 3 bulan dari IB. Begitu, apalagi kita sudah pakai USG secara medis, nanti kan sudah ada USG-nya. Jadi 1 bulan sudah bisa dipantau ya. Sudah. Dari perlakuan. Kalau 1 bulan kan masih ragu kita
untuk periksa untuk logo. Tapi kalau sudah pakai alat, kita sudah tahu, oh kalau ini gagal, berarti bisa jadi dua, ada gangguan reproduksi atau faktor apa? Bisa dijelaskan sama? Oke, Mas Nuno ada. Mas Nuno mungkin bisa disampaikan. Tadi menarik ya sampaikan Pak Rizal. Tadi tingkat keberhasilannya 75% ya, 75%. Tapi ternyata ada faktor X lain yang mungkin bisa mempengaruhi itu tingkat ketidakberhasilan itu. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Biasanya yang tingkat yang untuk keberhasilan yang kurang itu biasanya karena ada gangguan reproduksi lah. Tapi kalau masalah gangguan reproduksi itu kalau khusus sapi Donggala jarang ditemui. Apa pembedanya sapi Donggala dengan yang lain itu? Dan kemudian tidak berbeda dengan yang lain, sehingga tadi kan masalah reproduksi kalau sapi Donggala agak minim dengan tingkat itu. Kita bandingkan dengan indukan Brahman. Saya kurang tahu, mungkin masalah genetiknya mungkin beda itu Brahman dengan Donggala. Kalau Donggala kan sudah mungkin sudah beradaptasi betul dengan lingkungan kita di Sulawesi Tengah kan. Kalau Donggala itu dia lahir 3 bulan ke depan pasti birahi itu sapi Donggala itu. Kalau Brahman itu kadang sampai 4 bulan, 5 bulan kalau artinya dipelihara secara intensif begitu. Apalagi kalau sapi Donggala. Sapi Donggala kalau diurus betul, Pak, luar biasa, Pak. Kalau daerah-daerah menjadi percontohan di mana, Mas Nono, yang sudah dilakukan oleh teman-teman UPTD, misalnya untuk sekarang untuk IB terutama sapi Donggala ini tidak jauh-jauh, Pak, di sekitar kita ini, di Sidera ini, Sidera, Solove, Rarampadende juga ada kita percontohan sapi Donggala sana. Tulo. Oh, itu ada semua yang dekat-dekat sini ya? Ada, Pak. Kalau untuk daerah itu di luar yang misalnya Poso, Banggai mungkin? Kalau Poso kemarin kita distribusi straw saja, Pak. Distribusi straw saja. Iya. Itu tingkat keberhasilan dan kemudian bisa dimonitor bahwa itu berhasil atau tidaknya untuk distribusi ini kan kami distribusi menunggu laporan dari petugas kabupaten seberapa keberhasilannya kan. Jadi nanti misalnya mereka ada kendala kita akan eksekusi ke lapangan. Oke. Iya, Pak KUPT tadi sampaikan Mas Nono terkait dengan distribusi straw. Pertanyaan saya adalah bagaimana itu teman-teman UPT itu benar-benar menjamin mutu genetik, misalnya straw tadi itu terdistribusi ke desa-desa itu benar-benar excellent, bukan sekedar administrasi saja. Baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum straw itu disebar, mereka ini lakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu secara mikroskopik bahwa bibit yang disebar itu betul-betul berkualitas. Ya, itu diperiksa kembali. Setelah tiba di sana, di kabupaten, mereka akan periksa kembali dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan. Nah, itu yang membuktikan. Karena jujur saja, saya tambahkan lagi tadi sedikit, kenapa kualitas kita ini cukup baik? Karena dari proses pembuatan itu, semen tadi, sperma beku yang akan dibekukan harus mampu tahan di atas 3 jam. Nah, di atas 3 jam tidak dia tetap baik, maka dilanjutkan. Nah, rata-rata kita punya semen cair yang dibiarkan di alam bebas, ya, dia suhu ruangan maksudnya, itu mampu dia sampai 6 jam. Artinya kualitas bibit kita seperti yang dikatakan oleh Pak Kasih Bibit tadi cukup baik dan sangat baik dibanding dengan semen beku yang lain. Bukan berarti saya katakan semen beku lain tidak bagus, tetapi tingkat dia punya ketahanan di ruang bebas dia di atas 6 jam. Iya, Pak Bobel stop di situ dulu. Saya pernah dapat waktu itu, seingat saya tahun kemarin kayaknya, ada teman-teman dari sekolah mana gitu ya, atau TK juga yang pernah datang ke sini ya. Ya, nah itu benar. menarik itu.
teman-teman UPTD saya lihat yang di sini pembibitan ada Pak Hasan, ada Om Rizal, ada Om Nono, ada Om Jaul dan teman-teman yang lain lah. Ini terus berinovasi supaya bisa menjadi pusat produksi di sini ya. Kita berharap seperti itu ya. Benar. Tapi bisa nggak di sini menjadi semacam pusat edukasi atau mungkin semacam teknologi bagi para inseminator yang ada di Sulawesi Tengah? Punya mimpi gitu nggak misalnya? Itu sangat harapan kami seperti itu. Karena tidak semudah membalikan tangan. Selama ini sekitar Waalaikumsalam. Iya. Mari Pak. Mari Pak Dewan. Mimpi kami sangat memungkinkan untuk itu. Iya. Karena ini saja prosesi semen beku kami ini selama 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Jadi adapun untuk pendidikan sejak dini dari TK sampai alhamdulillah tahun ini Pak kita sudah dikunjungi oleh dari luar malah dari Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, kemudian anak-anak TK, kemudian SMK ini ada 7 SMK yang sudah ikut magang di sini. Jadi alhamdulillah kita juga berarti dan kita tidak punya saingan untuk Sulawesi loh. Sulawesi Selatan saja belum punya semen beku seperti kita. Oke. Terima Baik, kasih. Pak. Ya, baik. Ada mungkin bisa Mas Nur bisa disampaikan ke Pak anggota ada mungkin mic-nya. Iya. Pak Aristan terima kasih sudah hadir, Pak. Sama-sama. Sorry, lambat. Iya, di tengah mobilitasnya Bapak yang begitu padat. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir di Batuman Podcast RRI. Hari ini kita bahas terkait dengan ini, Pak. Kampung IB, inseminasi buatan, Excellent 159 Excellent. Tadi kita sudah bicara panjang lebar sama teman-teman UPTD yang ada. Barusan tadi disampaikan oleh Pak KUPT yang baru saja kita dengarkan bersama bahwa teman-teman ternyata di sini juga menjadi pusat edukasi. Teman-teman UNG sampai nyamper ke sini loh Pak, Universitas Negeri Gorontalo. Yang menjadi pertanyaan ke Pak Aristan selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, apakah sektor peternakan di Sulteng itu ini menjadi prioritas politik anggaran atau mungkin masih dianggap sektor pinggiran, Pak? Mungkin bisa dikomentari terkait dengan peternakan ini soal prioritas dan pinggiran ini pertanyaan yang menarik kan begitu. Tapi saya kira peternakan ini bukan soal prioritas atau bukan. Kan? Ini menjadi keharusan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena ini menjadi sektor yang harusnya menjadi penyumbang besar ya untuk pembangunan ekonomi kita kan begitu. Khususnya berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesetaraan petani, petani peternak ya, atau karena wilayah kita ini wilayah peternak yang cukup potensial karena kita punya nanti KUPT yang menjelaskan soal data-datanya, tapi dari pengamatan kita bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki ini jumlah peternak dan petani yang sangat besar sebetulnya potensinya baik dari segi lahan maupun segi jumlah pelaku peternak kan begitu. Oleh karena itu harusnya menjadi prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong bagaimana sektor ini ke depannya menjadi sektor yang maju, kira-kira begitu. Tapi ini Pak Aristan, kalau kita kembali merewind, tadi kuis ini sudah saya tanyakan tadi ke teman-teman. Kalau kita merewind 5-10 tahun yang lalu, ini program ini kan kesannya kayak program yang berulang dan kemudian goalnya tidak ada gitu misalnya. Tapi kita tidak berharap di program 159 ini ya. Tapi kalau ini kita mengulang kembali di sejumlah program-program yang ada, kurang lebih ketika kita melakukan rapat, kita bahas juga persoalan yang kemarin dirapatkan lagi seperti itu. Dari kacamata seorang anggota dan seperti apa, Pak? Saya kira ini kritik kita juga untuk kita semua ya, termasuk untuk Dinas Peternakan dan Perkebunan ya. Mesti ada satu roadmap pembangunan sektor peternakan ke depannya kan begitu dalam jangka waktu yang panjang tentunya sehingga kita punya tahapan-tahapan kan begitu, tidak mengulang kegiatan yang sama dengan penganggaran yang sama kan begitu. Karena itu saya belum tahu juga apakah Dinas ini punya roadmap pembangunan peternakan untuk 50 tahun, 20 tahun ke depan kan itu kan mestinya ada itu kan begitu sehingga kita betul-betul bisa merencanakan suatu perencanaan pembangunan di bidang peternakan ini itu dalam tahapan-tahapan yang memiliki ini kemajuan-kemajuan itu baik dalam aspek penganggaran maupun dalam aspek kegiatan kan begitu. Nah, kalau hari ini kan kita belum melihat itu, kan begitu. Ini masih tambal sulam, parsial kan begitu. Mestinya kan lebih komprehensif dalam perencanaan itu. Iya, Pak Dewan, kalau dari kacamata Anda nih, ini kan boleh dikatakan pemerintahan baru kita, Pak Anwar dan juga Ibu Reni, mungkin kita agak sedikit melenceng dari, tapi seberapa jauh Anda melihat konsen dari teman-teman
pemerintah daerah sendiri terkait dengan peternakan. Kita lihat sendiri kan peternakan kita khususnya sapi Donggala yang katanya hebat dan sebagainya ternyata tidak menjadi trigger hebat untuk mengalahkan daerah-daerah lain. Tadi Pak KUPT menyampaikan bahwa kita lebih tinggi daripada Sulsel untuk hal itu. Dari Anda sendiri Pak? Kalau soal komitmen kita lihat dari visi misi gubernur kita yang baru ya, misalnya berani makmur kan begitu. Nah, sektor peternakan ini harusnya menjadi bagian penting dari misi pencapaian misi gubernur untuk berani makmur itu karena menjanjikan kan begitu. Kita punya penduduk Sulawesi Tengah ini umumnya adalah petani peternak kan begitu. Nah, oleh karena itu dalam visi berani makmur itu harusnya ada alokasi perhatian serius termasuk dukungan anggaran yang maksimal ya untuk mendukung dari sektor peternakan ini. Saya kira kalau ini dilakukan oleh gubernur dengan baik ke depannya, maka pencapaian apa bisa dengan berani makmur itu akan bisa dicapai dalam waktu 5 tahun ke depannya kan begitu. Tapi kalau kondisi saat ini Pak Aristan, apakah belit atau mungkin kebijakan atau mungkin regulasi atau juga perda yang saat ini cukup melindungi buat teman-teman yang peternak lokal atau mungkin perlu revisi Pak terkait itu? Sorry, saya belum melihat ada perda yang mengatur soal itu sampai dengan hari ini kan begitu. Nah, apakah kita membutuhkan itu nanti kita coba lihat. Tapi yang menurut saya yang penting bukan hanya dari aspek regulasi ya, tapi juga aspek kebijakan pembangunannya, alokasi anggaran khusus untuk bidang peternakan menjadi sesuatu yang penting menjadi prioritas pemerintah kita yang baru ini kan begitu. Karena untuk membangun peternakan ini kan paling tidak bisa melakukan intensifikasi ya atau dan ekstensifikasi yang potensinya besar sekali kan begitu. Di Sigi, di Poso, di Donggala, kita punya lahan, kita punya peternak, tapi tidak kelihatan kan itu satu. Yang kedua itu mendorong juga keterlibatan pihak swasta ya atau untuk investasi kan begitu. Itu belum kelihatan juga kan begitu. Oleh karena itu ke depannya tugas pemerintah yang baru ini adalah juga merangsang keterlibatan pihak swasta untuk juga terlibat dalam pembangunan investasi pembangunan peternakan ini. Gitu. Saya kira itu. Kalau untuk distribusi bantuan sendiri Pak, misalnya dalam artian gini, DPR kan punya fungsi mengawasi distribusi itu Pak, untuk ternak misalnya dan sebagainya. Kondisinya seperti apa Pak? Atau mungkin hanya tersentralisasi misalnya pada momen-momen tahun-tahun politik aja atau seperti apa Pak? Dan saya melihatnya begini ya, soal distribusi itu juga masih belum terencana dengan baik kan begitu. Ini juga tambal sulam kan begitu. Misalnya kalau bicara soal distribusi indukan sapi misalnya kan itu juga tambal sulam kan begitu tuh. Dan yang kalau kita melihat sebetulnya itu sapi itu berputar di wilayah ini saja, sapi dari Ampana dibawa ke Donggala, dari Donggala dibawa ke Toli-Toli, putar di sana-sana saja gitu ya. Jadi tidak ada sebuah ini ya untuk tidak ada penambahan populasi sebetulnya, padahal kita punya potensinya. Kita punya sapi unggul, sapi Donggala sebagai sapi unggul lokal kan begitu. Tapi tidak ada sebuah prioritas untuk bagaimana mengembangkan sapi Donggala itu menjadi sebuah sapi unggul untuk pemenuhan kebutuhan daging misalnya di sini tuh. Untuk membangun sebuah industri peternakan belum kelihatan itu. Jadi sekedar formalitas karena ada program yang pengadakan indukan kan begitu. Nah sekarang ada inseminasi buatan kan itu mendukung itu. Nah ini kan harus, tapi jangan tambah, harus ada perencanaan yang lebih komprehensif kan begitu toh. Iya. Mungkin bisa tanggapi Hajar Pak. Kalau saya mumpung ada Pak Dewan sini. Kalau saya melihat tadi Pak Dewan kan menyebutkan adalah tambal sulam, tapi saya tahu kerja-kerja teman-teman di UPTD itu cukup masif mendorong untuk itu dan mungkin bisa sinergi itu bisa terbangun dari sore ini Pak. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Aristan tepat memang. Cuman perlu kita ketahui kami juga di sini sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin. Contoh misal Pak Aris, sapi Donggala ini mencuat karena keberanian Bapak punya adik-adik ini. Saya tinggal mendorong mereka bagaimana sebagai pimpinan. Nah, jujur saja semen beku ini yang buat ini adik-adik Bapak yang honor lagi malah. Tetapi perhatian pemerintah daerah itu bukan juga miris, tapi ya itu tadi seperti disampaikan hanya karena kepentingan politik, kemudian melihat itu. Tapi kalau kami melihat potensinya itu cukup besar sekali Pak.
Jadi harapan kami betul dengan Bapak sudah melihat nantinya kami punya kegiatan di sini, kami letakkan di pundaknya Bapak. Karena saya juga ini ya sudah tidak lama lagi, tinggal tahun depan sudah pensiun. Nah, generasi-generasi peternak-peternakan yang ada ini, yang masih honor-honor inilah. Nah, saya kira sebentar saya mohon Bapak lihat hasil karya adik-adiknya Bapak. Saya kira itu saja barangkali tambahan. Pak Ariston mungkin bisa tambahkan, Pak. Kalau dari posisi sekarang wakil ketua DPR, Pak, wakil ketua. Seberapa besar potensi, seberapa strategis potensi peternakan kita di Sulteng sebenarnya, Pak? Dari apa yang disampaikan tadi, kita punya potensi yang sangat besar kan begitu. Nah, kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Peternakan ini, khususnya di PTD ini ya, atau misalnya untuk pengembangan indukan sapi ke depannya ada program inseminasi buatan yang sudah berlangsung mulai tahun ini ya, itu akan menjadi intensifikasi secara masif kan begitu. Tetapi kan itu masih jauh dari cukup saya kira untuk kalau melihat potensi yang kita punya hari ini. Misalnya pengembangan peternakan sapi rakyat misalnya kan begitu kan. Kita tidak melihat ada sesuatu progres yang cukup baik toh dari tahun ke tahun kan begitu. Ada banyak kelompok-kelompok tani ternak yang sekedar menjadi kelompok formal selama ini dapatkan bantuan, tapi kita tidak ada progres kelompok itu berkembang maju sebagai sebuah kelompok peternakan gitu. Padahal ada peternaknya, ada lahannya kan begitu tuh. Ini kita tidak tahu juga apa soalnya kan begitu tuh. Setiap tahun ini kalau kita lihat ada bantuan-bantuan ke kelompok-kelompok ternak itu, tapi tidak ada cukup banyak kelompok ternak yang dibantu itu maju menjadi sebuah sebuah kelompok yang berkontribusi mandiri ya, dan berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan daging misalnya kan begitu, untuk pembangunan industri peternakan belum kelihatan itu. Nah, makanya saya bilang ke depannya tadi harus ada perencanaan yang lebih komprehensif kan begitu. Satu misalnya berkaitan dengan pengembangan peternakan rakyat kita ini, apa yang direncanakan oleh kita ke depannya itu, penguatan kelompok peternaknya, pengembangan populasinya itu apa itu kan, penyediaan teknologi untuk mendukung itu kan berkaitan dengan pemenuhan pakan segala macam itu kan juga cukup tersedia kan itu. Ada teknologinya, ada di mana-mana bisa diadakan kan begitu. Tapi kita tidak merencanakan sesuatu menjadi sesuatu yang yang bisa berjalan memiliki progres yang bisa kelihatan bergerak maju kan begitu. Nah, tadi kan kalau kritik bersama kita tadi itu adalah ini seperti berjalan di tempat kita ini kan begitu dalam pembangunan sektor peternakan ini. Kelompok yang ada yang kelompok itu juga nanti berikutnya dapat bantuan kelompok yang itu juga. Tapi tidak kelihatan ini ya. Tidak kelihatan ada progres. Mestinya kan kelompok-kelompok yang kemarin dibantu oleh pemerintah kita ini sudah bisa tumbuh menjadi kelompok mandiri. Ada kelompok baru yang akan kira-kira tetap kelihatan juga kan begitu. Padahal kalau mau lihat jumlah kelompok ternak itu banyak sekali di atas kertas kan begitu. Oke. Di 10 menit terakhir berempat ke Pak Dewan dulu. Tadi Anda menyebutkan di awal terkait dengan roadmap, tapi bukan berarti kita terlambat untuk itu, Pak ya. Roadmap itu sangat penting untuk kita di Sulteng. Kalau Anda melihat di 10 tahun terakhir, seberapa itu penting roadmap itu harus segera dilakukan di 1-2 tahun masa kepemimpinan tidak ada kata terlambat ya. Ini saatnya udah memulai kan begitu. Misalnya kan kita roadmap yang saya maksud itu bahwa kita punya punya goal yang akan dicapai dalam 10 tahun. 10 tahun ke depannya di bidang peternakan itu mau mencapai apa kan begitu toh? Pembangunan industri peternakan kah, pengembangan peternakan rakyat kah, apa yang ingin dicapai, sehingga dari sekarang perencanaannya dibuat lebih terencana. Ada tahapan-tahapannya kan yang dibuat oleh pemerintah kita ini, termasuk dalam alokasi anggaran yang memiliki progres tidak berulang. Kira-kira begitu. Tidak ada kata terlambat, harus dimulai sekarang kan begitu oleh dinas kita ini kan begitu. Jadi jangan lagi belajar pengalaman selama ini ya, sekedar proyek formal kan begitu toh. Sekedar ada anggarannya, kemudian ada bantuannya, yang penting sudah terlaksana secara administratif kan begitu, tapi tidak melihat ada progres yang baik yang dihasilkan dari setiap program yang dilakukan oleh kita itu kan begitu. Kan selama ini kan begitu. Ini penyakit tidak hanya di dinas ini, saya kira hampir semua OPD lah kan begitu toh. Sekedar formalisasi semua itu proyek-proyek bantuan pemerintah itu kan begitu toh. Yang penting secara administratif sudah selesai. Nah, secara substansinya apa itu tidak menjadi sesuatu yang dipersoalkan. Nah, kedepannya tidak boleh lagi begitu, harus dipersoalkan itu toh. Ini hasilnya apa ini dari semua program yang dibayar oleh anggaran daerah ini apa gitu kan? Gitu. Teman-teman di Dewan mendorong enggak terkait dengan local wisdom? Kan kita tidak semua masyarakat paham nih, masyarakat peternak lah. Mendorong tak terkait dengan local wisdom, kearifan lokal, bahwa tadi disampaikan Pak Rizal bahwa
ini kita tidak boleh menyembeli atau mungkin menjual sapi betina produktif gitu. Ada local wisdom nggak di dorong itu, kearifan lokal di situ Pak Dewan? Nah, itu kan sangat teknis ya kan Oke. begitu. Itu menjadi tegas teman-teman di dinas ini ya itu untuk satu berkaitan dengan edukasi terhadap peternak kita kan begitu. Yang kedua kita boleh melihat ada regulasi khusus yang mengatur itu ya. Kedepannya kalau itu dibutuhkan ada regulasi khusus mengatur soal itu, maka kemudian kita coba rumuskan ya itu sehingga ada regulasi yang mengatur bahwa tidak boleh ada ini tadi menyembelih indukan kan misalnya kan sehingga ada itu yang kita belum lihat hari ini. Nah, kedepannya itu menjadi catatan serius kita untuk segera kita bisa ini ya. Jadi ada secara teknis dilakukan oleh teman-teman di dinas ini edukasi terhadap petani ternak kita itu kan. Kemudian kalau dibutuhkan regulasi maka tugas DPR melakukan itu, merumuskan regulasi untuk menunjang tujuan itu. Ya, satu terakhir sekaligus closing statement. Jika nanti misalnya Pak Aristan misalnya misalnya tidak lagi berkutat di DPRD misalnya menjadi anggota dewan, apa yang akan Anda tinggalkan? Misalnya ada semacam belet legacy atau warisan kebijakan lah di sektor pertanian, di bidang apa misalnya yang paling ingin Anda perjuangkan untuk sektor pertanian? Peternakan, sorry. Dan saya kira satu alokasi anggaran yang jelas ya untuk pembangunan sektor ini. Jadi anggarannya jangan pelit lah sama rakyat kita inilah. Kira-kira begitu kan. Selama ini pelit ya? Menurut saya pelit ya, pemerintahnya pelit sama rakyatnya kan begitu selama ini gitu kan. Alokasi, coba nanti tanya ke teman-teman di dinas berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk dinas ini setiap tahun anggarannya kan begitu untuk mendukung program yang disebut oleh teman. Yang kedua itu kalau itu dibutuhkan misalnya soal regulasi mendukung itu, maka kita ingin meninggalkan itu ada regulasi yang betul-betul bisa mengatur agar supaya pembangunan sektor peternakan kita ini bisa kelihatan progres dalam 5-10 tahun ke depannya kan begitu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak KOPT sekaligus closing statement terkait dengan Kampung IB. Baik, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, sekitar 4. Pertama, koordinasi antara kabupaten itu sangat penting karena provinsi tidak punya wilayah. Yang kedua, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Aristan tadi, roadmap dinas perkebunan peternakan itu sebenarnya harus sudah ada, dan itu bukan kata-kata terlambat. Artinya dari sisi regulasi berarti ya, itu sangat fundamental menurut kami insan peternakan. Yang ketiga adalah teknologi tempat mencetak teknologi peternakan yang ada di daerah, utamanya di UPTK kita Sidera, karena UPT adalah salah satu show window peternakan yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk pencetak pemasukan dana. Kemudian yang keempat adalah intinya potensi yang ada di Sulawesi Tengah ini harus ada investor yang masuk, yang bergerak di bidang peternakan, yang sehingga dialah yang menentukan, memastikan berapa kebutuhan daging untuk seluruh Indonesia, berapa untuk di daerah itu sendiri, sehingga bukan lagi sapi yang keluar, tetapi daging. Jadi 4 faktor itu menurut saya sangat penting untuk kita. Saya kira itu saja closing statement dari kami. Mungkin Terima kasih. Pak Rizal sekaligus mewakili Mas Nono mungkin. Ini kan ada etalase, ada show window juga disampaikan, dan ini adalah embrio dari peternakan sebenarnya di sini sebenarnya. Silakan. Tentunya yang titik tantangan terbesar itu pada saat pelaksanaan kegiatan, Pak Aristan, seperti yang Bapak singgung tadi, masalah pembinaan. Memang masalah pembinaan kelompok ini ada mata rantai yang putus. Ketika bantuan itu tiba, sudah selesai sudah pekerjaan itu. Makanya kami di sini hanya fokus ke 5 desa dulu yang kita masifkan kegiatan IB ini, Pak, supaya gampang kita monitor. Jadi target kami di tahun ini itu ada 500 ekor sapi yang akan kami inseminasi buatan. Kalau seperti dibahasakan tadi ada 75%-nya berhasil, berarti kurang lebih ada
375 ekor ya yang akan bunting nantinya pada bulan Desember di tahun 2025 nanti. Dan semoga itu berhasil. Yang jelas Pak, kami juga butuh dukungan regulasi. Ketika kami sowan ke DPR minta uang, mohon bisa langsung diamini. Seperti itu Pak. Tentu komitmen karena sumber daya manusia kita sudah punya Pak. Petugas Pak Nono ini sudah teruji secara nasional. Kemudian alat produksi kami di laboratorium juga sudah diakreditasi secara nasional. Ini Pak, pejantan-pejantan di belakang ini yang ada 10 ekor ini sudah lolos uji sertifikasi dari LS Pro. Jadi demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pendengar dan juga pemirsa internet, kalau kita mungkin berbicara secara luas, kalau kita mungkin mengambil ilustrasi terkait di paduan suara, di paduan suara itu ada banyak penyanyi yang disebut core di situ. Core itu ketika ada yang memerintahkan dirijen dan mereka menyebutkan di kode seperti ini, mereka akan menyuarakan kata setuju. Tadi mengutip dari sampaikan Pak KUPT, koordinasi itu penting. Tapi kadang-kadang kita cuma sampai berhenti di core, Pak. Nasinya hilang, gitu. Kayak seperti itu, Pak. Tapi kita tidak berharap seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Hasan, Pak Rizal, Pak Aristan, terima kasih. Dan kemudian Pak Nono, terima kasih. Dan pendengar, demikian teman podcast kita hari ini. Saya Joko Nurti Sujari. Sampai jumpa.